Gendari ras kita toto doa syafaatlah kaya kapdo si mantotonken si basukurku si mantotonken yang mekapken gelah lip min pengangkan tasipayo ula bagi murid-murid dai ya murid-murid dai pengangkanna secara doni ngencak ngikut Yesus sebab Simon Petrus menjadi mewakili lah pernah pikirkan pikiran Allah. Jadi dibagi bertobat aku artinya gelah pikiran di batandai banci jadi pikiranku adilang pikiran iblis dai kari lalap dalam pikiranku. Ya, emo pikiran manusia. Ya. Sini sioge kakari pe hampir kagak ku ziarah. Sakna di mau masuk kita pasal 8 ras 9, enggo lain cara tarukur nandai ugayes dai petandakan diri man murid man doni enda. Okay. Kainari dewa topik totonta. Iya. Corona dai bancing si totokan COVID-19 dai adi ngena ati di bata gelah ulah sih kukutan tenda gelah kita ulamin sadape itendengna ema pengalaman baru secara pemeliharaan di bata dalam doni jangan kita lupa karena pemeliharaan Allah kita dua segi. Maka pasal 1 ngasa pasal 8 uga hebat na dibatan tandai jaga kita idoni. Tapi pasti peduaken bicara man bandi pekrina donida adi benne pertendindu kainge gunana. Melangkah si berikutna. Maka kita likula litendi. Iya. Keperluan jasmani 5 keteroti keperluan tendi gelah dosa antai sasapken panci kita ke sekali nari dan kemuliaan tubuh simbaru seriras tubuh Tuhan ta Yesus dua mencatu pingta adinakan ini mentah sagendari entah bias dengan ngenakan dulu sekala atiku. Makasih tutoken ka gelah kerina namin kala tandaina dibatasi banci nasabken dosana sebab lah banci lam entah kena COVID-19 entahlah kena COVID-19 lah banci lalit nge ujungna sebab sekala kalpe jelma la bolit bas kita dah ngeluh min rasa lalap dunia dah lalit sada kalpe. Iya, makana si totoken lah. Adilik si matotonken SMS kendu gelah banci teh kami kai pergumulan ta sekala. Ras kita toto. Man bandu dibatasi ngajari kami geluh. Gelah min pikirin kami bagi si ipikirkan di bata. Mekaken lid doni ingan kami tadi. Sebab ibas dunia enda mendosa banci isasapkan. Mau pikiran di batas itu tuhuna. Maka lika pikiran kami surga. Mau ija tendi kami dai kula kami banci iselamatkan. Arah kematian Yesus juru selamat kami. Maka lika kari kula kemuliaan. Sekali nari. Enda mempikirin Allah si Atena itamana ibas pikirin kami selama kami geluh idoni enda kau pendengar kerinana kemuliaan siarah budi nimai kala singgit ngikutkan kami tambahkan kini teken kami ibas perkataan bisi enggo bagi kami dai bujur Tuhan kami Yesus asa gendari jaga indu dengan kami lalit sadapi kami kena COVID-19 dai. Dan go jaga induk kami ngasa gendari maka ipindo kami seterusnya jagai kapi kami ngasa dung kebiar nenda gelah ulah kami lit kena pinakit silang ngalit tambarna
Dan hartoto kapi kami, gelah kamsi mereka kencaga imun di balam kula kami enda, gelah bicara litpe kumandai, la uga kal gegehna rebanca kami benih. Bagi pitotoken kami kerinana medis ras kerinana singukur kentam barenda, gelah harapan singgolit genduari banci menjadi kenyataan. Sampai tindulah Tuhan Yesus, gelah banci datna tambar guna pinakit enda. Bagi pertutup kami terus guna pemerintahan kami, gelah kami memberikan hikmat, gelah dit ketenangan kami sebagai rakyat ngeluh. Tambah kendu kerinana, gelah aman kuta kami enda, banci tinggal kami ersembah. Man bandung Tuhan kami Yesus endeskan kami, raja-raja kami, pemimpin kami be, gelah beri kendu gegeh man bana, gelah ulaya kekurangan hikmat ibas ngaturkan kami kerinana. Bujur Tuhan kami Yesus, man kami sekala-sekala be, tambahkanlah rezeki akan ineman kami, gelah ulah kami kekurangan ibas kondisi bagai situasina. Tapi damai ras pengharapan, sirihna ibas kamnari, gelah demi kami tiap-tiap hari. Bujur Tuhan kami Yesus, tersembah kami manbandu di bata kami dai. Amin. Gendari silanjutkan ngogesa. Nasi oge. Gendari ngose kita pasal siwah. Nah, di bahasa Indonesia mulai ayat 2 sioge. Silompati 2 ayat. Pasal siwah Markus, ya. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Ya, indah silewatkan sebab indah merupakan satu selip di tengah. Ya, maka pada si baru bagaimana berharapnya orang ini kedatangan Yesus sebelum mereka meninggal. Jadi begitulah pengharapan mereka pada waktu itu. Mari kita baca ayatnya yang kedua. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ikuti ceritanya, karena Markus ini dalam cerita ini mengikuti ceritanya yang bagus. 6 hari kemudian yang mana? Ya, sesudah Yesus menceritakan akan kematiannya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pengalaman yang baru lagi. Ya. Jadi pengalaman yang baru lagi, karena tadi sudah menceritakan tentang kematiannya. Dia sudah menceritakan bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Dan mereka belum tahu apa itu kemuliaan. Ya, mungkin mereka ingat kemuliaannya sepertinya Musa di gunung Sinai. Tetapi itu Allah yang datang. Dan Musa menjumpainya. Ini anak manusia yang penuh kemuliaan. Ayatnya yang ketiga. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Begitu cuma bisa menceritakan kemuliaan. Ya, dibandingkan tetap dengan apa yang ada di dunia. Iya, dibandingkan. Walaupun sebenarnya tidak ada bandingannya. Nah, begitulah caranya Allah mengajar pikiran yang kecil ini supaya kita dapat menangkap kemuliaan. Mari kita baca 4. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Pengalaman murid. Dan ini khusus Markus, Yohanes, ini khusus Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Murid yang lain tidak ikut. Karena dia mau menunjukkan kemuliaannya kepada ketiga murid ini.
Tadi Simon Petrus dikatakan, nyala iblis dari padaku. Yesus menceritakan kematiannya. Sekarang murid-murid melihat kemuliaan. Ya. Nanti Anda bertanya, apakah perlunya Petrus, Yakobus, dan Yohanes di sini secara khusus mengenal Yesus dalam kemuliaannya? Karena murid-murid yang lain tidak ikut. Diajarnya murid ini. Ya, bisa banyak teologi kita, tapi itulah kita ambil dulu kesimpulan. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ya, ada tafsiran di Injil Lukas atau Injil Matius, apa yang dibicarakan mereka bertiga. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Apa yang dibicarakan di dalam gunung kemuliaan ini? Maka semua orang akan membicarakan, kalau merupakan Musa menceritakan tentang hukum Taurat. Kalau Elia mewakili nabi-nabi. Yang dibicarakan dengan Yesus, Yesuslah menggenapi semua apa yang dikatakan oleh nabi-nabi dan apa yang dikatakan oleh Taurat Musa tentang kepergiannya ke Yerusalem untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan banyak manusia. Apa yang dikatakan Elia, apa yang dikatakan Musa dalam Tauratnya sekarang digenapi oleh Yesus. Itulah makanya dia harus berubah dalam kemuliaannya. Karena Musa sudah berubah, Elia sudah berubah, maka tubuh duniawi Yesus juga harus berubah. Kalau tidak, nggak bisa dia jumpa dengan orang yang sudah meninggal duluan. Jadi Yesus harus meninggalkan tubuh yang duniawinya, mengambil tubuh dalam kemuliaan. Murid-murid tidak mengerti, hanya melihat apa yang sedang terjadi. Sama dengan kita semua. Pasti kita juga sama. Karena kita belum pernah melihat tubuh kemuliaan kita masing-masing. Tetapi nanti kita akan melihatnya. Makanya di dalam bagian ini, tadi Yesus sudah mulai menceritakan, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi dengan malaikat-malaikatnya. Di sini langsung mereka diajak, bagaimana nanti kemuliaan itu. Dan sesudah cerita ini dibuatlah Yesus dipermuliakan, bercerita dengan Elia dan bercerita dengan Musa. Apa yang mereka isi cerita mereka? Perjalanan ke Yerusalem untuk mengampuni dosa manusia, menggenapkan apa yang dikatakan oleh Musa dan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi tentang manusia Yesus yang akan mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. Tetapi kalau berbicara soal pengenalan akan Yesus, karena Yesus sudah menyatakan tentang kemuliaan, tapi mereka belum pernah melihat apa itu mulia. Bagaimana nanti kemuliaan itu? Nah, Markus menceritakan ini. Dimulainya dengan anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Sekarang ditunjukkannya dirinya sendiri dalam kemuliaan. Hebat ya? Jadilah kalaulah boleh Roh Kudus mengajari kita. Kamu juga belum tahu mengenai tubuh kemuliaan. Karena kamu hanya memikirkan pikiran manusia. Lahir, menjadi tua dan menjadi mati, menikmati sementara di dunia. Itulah pikiran manusia. Tidak sampai melihat pikiran ada nanti tubuh kemuliaan. Itulah pikiran manusia biasa. Kalau sampai ke sana, itulah sudah pikiran Allah. Maka kalau kita memikirkan pikiran manusia, sama, mari kita makan dan minum, bersenang-senang, dan besok kita akan mati. Itulah pikiran manusia. Tetapi kalau pikiran Allah, tidak. Dia akan melihat satu sisi di dunia, dan satu sisi bisa dinikmati secara jasmani yang duniawi,
Tetapi satu sisi nanti ada tubuh kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya. Karena untuk itu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Bukan untuk menikmati penderitaan di atas bumi ini. Bukan jerih payah kau makan sampai kau mati, kata Tuhan. Bukan itu tujuannya menciptakan Adam dan Hawa. Sama dengan kita semua, bukan itu rencana Allah. Tetapi karena pikiran kita hanya pikiran manusia, tidak sampai kita melihat kemuliaan yang akan disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang bersedia menyangkal diri, mikul salib dan mengikut Dia. Maka di sini langsung disisipkan Markus tentang kemuliaan anak manusia. Bagaimana nanti kemuliaan anak manusia itu? Murid-murid tidak mengerti. Tetapi dibuatnya contohnya. Maka ceritanya sekarang Yesus dimuliakan di atas gunung. Kalau tadi pekerjaan Yesus menolong mereka, memberi mereka keperluan secara jasmani, sekarang berubah fokusnya mengenai Yesus dimuliakan, Yesus diolok, Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini mengenai pribadi Yesus supaya kita tahu ada kemuliaan. Berubah. Jadi kalau kita kenal lagi, kalau begitu belum aku kenal Yesus ini. Karena waktu dia di bumi, lahir dari Maria pun tubuhnya bisa berubah seperti tubuhnya Musa dan tubuhnya Elia. Bisa mereka katanya apa? Apa katanya dari sini? Berbicara. Jadi tahu Yesus bahasanya Elia, tahu juga Yesus bahasanya Musa, dan tahu juga Musa dan Elia apa yang dicakapkan oleh Tuhan Yesus. Baru kedua, mereka saling mengenal. Itulah yang disaksikan oleh ketiga murid ini. Tiga yang menonton, tiga yang apa? Berbicara. Kenapa? Berarti itulah makanya dibuat tiga, Pak. Supaya kalau tiga saksi sudah cukup. Maka 3 kali Yesus menyatakan kematiannya sudah cukup. 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sudah cukup. Maka ini menjadi fakta. Makanya dibawanya lah muridnya ini di dalam tubuh kemuliaan. Tapi ada lagi nanti tubuh kemuliaan Tuhan Yesus sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Itu juga masih bisa mengerti bahasanya Simon Petrus. Bisa juga mereka makan dan minum, bisa mereka bercakap. Dibawalah pikiran kita ini kepada pikiran Allah. Ada rupanya. Selain tubuh yang pendek ini, gitu ya. Iya kan ada tubuh selain daripada yang kurus ini, yang apalagi yang sudah kena COVID-19 kan. Iya, ada lagi tubuh yang lain, yang penuh dengan kemuliaan. Jadi kalau ditanya, kalau di sini Pak kan bisa orang hidup dengan orang mati bercakap-cakap? Bisa. Tapi harus orang hidup itu bagaimana? Ya, berubah jiwanya dulu baru bisa. Makanya nanti kalau kita tidak mati waktu Yesus datang, diubahkannya lah tubuh kita ini seperti tubuh Yesus. Supaya kita bisa berjumpa dengan Elia, berjumpa dengan Musa, bersedia semua orang yang sudah dikuburkan dan dibangkitkan. Kita pun harus diubahkan dalam sekejap mata. Ini Yesus berubah dalam sekejap mata di muka murid-muridnya yang 3 ini. Inilah pikiran Allah. Karena pikiran manusia tidak. Sudah seperti itulah kau. Memang dari sejak lahir kau sakit-sakitan, sampai mati kau sakit-sakitan itu. Nggak ada pikirannya akan ada nanti tubuh kemuliaannya hidup sekali lagi. Karena pikiran manusia sangat terbatas. Makanya mulai Yesus menyatakan kemuliaannya, pasti murid-murid ini tidak mengerti. Makanya diajaknya lah Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mari kita naik ke gunung kemuliaan supaya kamu bisa belajar 1 poin, yaitu kemuliaan anak manusia. Kalau tadi mengenai salib kamu tersandung, kan begitu tadi ya. Kalau salib diceritakan murid-murid tersandung. Tapi kalau tubuh kemuliaan diceritakan, pasti nanti menarik bagi murid.
Mari kita baca, kurasa menarik. Gak perlu disingkirkan setannya karena tubuh kemuliaan. Yang tadi memang masih salah Simon Petrus mengertinya. Di sini kurasa dia nggak lagi salah. Ayat 5. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Beda dengan mencerita anak manusia akan disalibkan. Hidup dalam ketakutan. Akhirnya apa? Janganlah jadi itu kepadamu, dilarangnya. Tetapi di bukit kemuliaan, Petrus yang sama, yang tadi dikuasai oleh setan, sekarang berubah. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nggak mau lagi mereka turun di atas gunung kemuliaan. Apakah mereka takut akan salib? Bisa juga. Untuk menghindari salib tadi, di sini aja kita kan sudah aman. Ngapain lagi kita turun ke bawah? Biarlah, ini enak di sini, ada Musa, ada Elia. Mereka bercerita, kita nonton. Bagaimana kau rasa Petrus? Cocok? Cocok kata Yakobus. Aku cocok kata Yohanes. Aku rasa pun cocok kita di sini. Jangan lagi turun mendengarkan anak manusia harus menderita. Cocok karena di sinilah tempat apa? Kebahagiaan. Begitu saja katanya. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Sesudah 6 hari kemudian. Jadi disinilah kebahagiaan murid-murid satu-satunya. Iya. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ada orang seringkali lucu begini. Kalau memang bisa kita lihat kemuliaan Allah, maunya kita berkorban. Tapi kalau pikul salib, itu nggak mau kita berkorban, apalagi menyangkal diri. Itu nggak mendatangkan kebahagiaan. Tapi semua orang katakan, ini disampaikan sesudah dia sampaikan, barang siapa yang mau mengikut aku. Makanya ibu-ibu tahu, janganlah makan nasi ini, janganlah makan beras ini. Karena harus dimasak dulu baru ada nasinya. Iya. Kalau beras dimakan nggak enak. Tapi kalau nasi dimakan enak. Dia harus mengalami apa? Ya proses. Mereka ini juga tidak bisa sampai ke dalam gunung kemuliaan kalau tidak diproses, kalau tidak ada kematian Yesus di kayu salib. Tak bisa kita ikut di dalam kemuliaannya. Tetapi dalam temporer diizinkannya mereka melihat kemuliaannya. Makanya nanti walaupun Petrus harus menghadapi mati martir, berbahagialah dia karena dia sudah melihat kemuliaan. Dia sudah melintasi proses bisa sampai kepada kemuliaan. Makanya di sini Simon Petrus yang sama berbeda, mau berkorban untuk Tuhan Yesus. Pikirannya tidak lagi pikiran manusia, pikirannya pikiran kebahagiaan. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Bolehkah kita katakan, Tuhan, kalau kulihat kemuliaan-Mu, pasti aku bersedia memikul salib. Kalau kulihat kemuliaan-Mu, pasti aku mau mengikut Engkau. Daripada aku mengikut dunia ini, pasti kulihat ujungnya. Nah, disinilah kekuatan iblis tadi. Maka nyahlah kau iblis, kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Karena enggak dilihatnya kemuliaan yang akan datang. Mari kita lanjutkan 6. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Terjadi perubahan. Guruku ini kok sekarang sudah berubah. Tapi ada kebahagiaan di sini. Sama saja mereka ketakutan waktu Yesus datang. Tapi mereka juga bersuka cita. Sama karena pengalaman yang baru dalam tubuh kemuliaan. Kuharap Roh Kudus bisa membawa kita sampai kepada melihat kemuliaan
lepas daripada menyangkal diri, memikul salib dan memikul Yesus, tapi sampai kita melihat akan ada kemuliaan bersama dengan Dia. Kalau dunia ku ikut, itu juga ada. Pasti ada ujungnya dalam tubuh kehinaan juga akan dibangkitkan. Jadi sebelum Yesus menyatakan kemuliaannya pada hari kedatangannya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, sudah ditunjukkannya kepada murid-muridnya dalam temporer. Bisa ngerti kan? Dalam temporer dia menunjukkan kemuliaannya kepada muridnya. Murid-muridnya kan gak berubah. Murid-muridnya kan tidak memiliki tubuh yang baru. Sama dengan tubuh kebangkitan sudah dibuat Yesus membangkitkan Lazarus. Dan sudah dia tunjukkan tubuh kebangkitannya. Dan kita akan mengikuti dia sebagaimana dia ada dalam kemuliaannya. Ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka. Tidak lama ya. Pasti mereka senang kalau lama tadinya. Di atas terus seperti Musa 40 hari di atas gunung kemuliaan. Ini nggak lama dibuatnya, sebentar saja, tapi sudah bisa menjadi kesaksian kemuliaan bersama dengan Yesus. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus, melihat kemuliaannya, bagaimana enaknya mengikuti Yesus, lihatlah orang ini dibawa oleh Yesus dalam pengalamannya. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Apa katanya? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Enak ya? Siapa yang kita dengar? Dengarkanlah dia. Mau Anda lebih dalam teologianya? Jangan lagi dengarkan Elia, jangan lagi dengarkan Musa, dengarkanlah dia ini. Karena inilah yang satu-satunya utusan Allah dari surga untuk menyatakan firman Allah, sama dengan pengalaman Nikodemus. Pastilah engkau yang diutus dari Allah. Karena Nabi Elia, Nabi Musa hanya mempersiapkan jalan sampai dia datang. Taurat itu hanya menuntun sampai inilah anakku, dengarkanlah dia. Maka seringkali orang bertanya nanti di sini pasal 10, apakah kita layak menceraikan istri? Kan gitu nanti. Apakah kata kitab Musa, katanya kan gitu. Tetapi sekarang dengarkanlah dia, tapi bukanlah demikian pada permulaannya. Langsung ada jawabnya, dengarkanlah dia. Bukan dengarkan Elia, bukan dengarkan Musa. Karena semua nabi-nabi ini sudah bernubuat. Apalagi Yesaya 53 sudah bernubuat tentang anak manusia harus disalibkan supaya orang berdosa dapat dibenarkan. Dengarkanlah dia. Berarti kalau kita lebih enak lagi, kan belum lapar ya? Ya, karena gurunya suruh ngajar. Kalau dia memang senang rasanya, imannya masih kuat, senang dia mengajar. Di sini, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kalau pasal 1 ayat 11 kemarin itu apa dikatakannya dari surga? Waktu dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Itu Markus 1 saya ingat ayatnya yang ke-11. Iya kah? Ya. Iya. Ini waktu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, baru keluar dari airnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ada bedanya kah atau enggak? Judulnya sama, inilah anak yang kukasihi dan aku berkenan kepadanya. Begitu kah? Tetapi yang kedua, inilah anakku yang kukasihi apa? Dengarkanlah dia. Iya, bagian yang pertama adalah pengakuan Bapa di surga. Iya, bahwa Bapa di surga berkenan kepada anaknya ini. Inilah anak Allah yang aku berkenan kepadanya. Maka setiap orang yang mengikuti Yesus berkenan kepada Bapa di surga. Kalau di sini, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia.
Itu apa artinya itu? Apa bedanya? Pikulah salib, ikutlah. Ya ke situ larinya. Jangan kita dia sesudah di atas gunung kemuliaan, dengarkanlah dia. Kalau memang kamu sudah merasa enak di atas bukit kemuliaan ini, kan itu dikatakan oleh Bapa. Engkau telah melihat kemuliaan. Dan sekarang kukatakan kepadamu, supaya jangan kau mendengarkan apa yang dikatakan oleh manusia dan apa yang dikatakan oleh iblis. Sekarang dengarkanlah dia ini. Itulah kemutlakan dalam kemuliaan Yesus, disaksikan oleh Bapa yang di surga. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bukan dengarkan Elia, bukan dengarkan Musa, karena mereka sudah mengkhotbahkannya semua dan sekarang ini digenapinya. Makanya nanti jumpa kita Markus pasal 10 mengenai perceraian. Ya, mengenai nanti ahli-ahli Taurat. Manakah Taurat yang terpenting? Makanya Yesus harus mengatakan, mulai sejak penciptaan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, itulah yang harus kita dengarkan. Maka apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Inilah perkataan Yesus yang harus didengarkan dalam Markus pasal 10. Tidak boleh lagi mereka dengarkan apa yang dikatakan oleh Musa, dikasih surat cerai. Karena dikasih surat cerai itu karena kedegilan hatimu. Makanya kita harus mutlak dalam bagian ini. Menurut Anda kenapakah ini disampaikan oleh Allah kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sampai hari ini manusia harus mengambil sikap. Karena inilah pernyataan Allah di atas gunung kemuliaan. Kalau kita mau melihat kemuliaan, inilah satu-satunya. Murid-murid sudah merasa enak di atas gunung kemuliaan, tiba-tiba apa? Dengarkanlah dia. Iya, mereka, enak kita bikin rumah di sini, kapan kita turun katanya. Kan saking kebahagiaannya di tengah-tengah bersama dengan Allah. Makanya adanya kebahagiaan yang sejati, yang Tuhan akan siapkan bagi barang siapa yang mendengarkan dia. Maka kalau boleh kita katakan, kebahagiaan hari ini hanya kebahagiaan sementara. Dan kecantikan hari ini hanya kecantikan palsu. Kekayaan hari ini hanya kekayaan palsu. Selamat berbahagia pun hanya palsu. Kesempurnaannya, sebagaimana diucapkan oleh murid-murid ini, betapa bahagianya kami tinggal di sini. Karena mereka sudah melihat kemuliaan Allah. Di dalam diri Yesus berubah dia. Mari kita mundur sekali lagi. Kalau begitu siapakah Yesus ini? Siapa yang coba mau menjawabnya dalam cerita ini? Bagi aku Yesus ini bercerita dia dengan Elia, dengan Musa. Berarti mereka ini satu paket. Bukan berlawanan Taurat dengan hukum kasih karunia. Bukan berlawanan dengan undang-undang apa yang dikatakan oleh nabi. Mereka ini sejalan. Iya, hanya dalam sejalan ini sudah sampai kepada kesimpulan seperti buku. Dengarkanlah dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dengarkanlah dia. Aku akan datang sekali lagi dalam kemuliaanku. Dengarkanlah dia. Aku datang dalam kemuliaan bersama dengan malaikat-malaikatku. Barang siapa yang menyangkal aku akan malu juga terhadap dia. Dengarkanlah dia, tunggal. Sebagaimana Adam dan Hawa dulu hanya mendengarkan Allah di Taman Eden. Sekarang juga sama, kita harus mendengarkanlah dia. Walaupun banyak buku Kejadian sampai kita meliaki, sampai kita wahyu, tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, itulah yang harus kita dengarkan dalam pemulangan di dalam kemuliaannya. Maka dibawanya 3 orang menjadi saksi, sahlah mereka melihat kemuliaan Allah. Jadi tubuh Tuhan Yesus kan lebih dalam. Walaupun dari kecil dia memiliki darah, tulang, daging, mata, dan lengkap sebagai manusia. Tetapi kalau bisa berubah sekejap mata bisa?
Bisa. Sama dengan kita juga. Pada waktu Yesus datang kedua kali, kalau kita masih hidup, kita juga akan sama dengan tubuh kemuliaannya, berubah dengan sekejap mata. Bisa kita masuk ke dalam kemuliaan bersama dengan semua yang sudah mati di luar. Dan mereka juga akan dibangkitkan dan kita diubahkan selagi kita masih hidup. Siapakah Yesus? Bolehkah kita sampai iman kita melihat kemuliaan di atas gunung? Lupakan sebentar COVID-19, itu kan di dunia. Nanti kan ada kemuliaan. Sebagaimana ucapan murid-murid ini akan kita ucapkan yang sama. Baiklah, Bapak katanya, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Maka Petrus berani berkata, aku lebih senang pergi bersama dengan Kristus daripada tinggal di dunia ini. Lebih suka aku kalau kemah ini dibongkar supaya mendapatkan kemah yang baru. Lebih berbahagia. Hanya karena sementara tinggal di bumi pun itu supaya dapat menyaksikan di manakah iman kita berakhir. Karena sulit mengikut Yesus, kata orang. Kan sulit kali mikul salib, Pak, katanya. Itu yang aku nggak suka, katanya. Ya boleh. Iya. Hanya nggak dijawab oleh Tuhan. Kalau kau rasa sulit kali, pikul salib. Nggak usah pikul salib. Ikut saja jalan dunia. Supaya nanti waktu diubahkan tubuh ini akan jumpa lagi dengan yang lebih sulit. Ya karena dia masuk di dalam api neraka sampai selama-lamanya. Apakah upahnya kalau kita pun dapat seluruh dunia ini, kalau kehilangan nyawa? Apakah yang bisa kita buat gantinya nyawa kita ini? Jawabnya cuma satu. Itulah Markus 10 ayat 45. Hanya Dia yang bisa menggantikan nyawa kita. Maka Taurat, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Yesuslah menggantikan nyawaku, supaya kudapatlah kemuliaan kebangkitannya sebagaimana Dia, dan demikian juga aku akan ini. Oke, sekarang kita mundur sedikit. Jadi kalau seandainya kita tidak pikul salib, enakkah atau tidak? Maksudnya enak, kita ikuti saja mulai pasal 1 sampai pasal 8. Enakkah hidup murid-murid bawa roti 12 bakul, begitu kan berani? Kan itu yang paling enak. Oke, suruh mereka duduk, bagikan roti, makan. Ambil lagi perahu Simon Petrus, mari kita seberang lagi ke sana. Jumpa lagi orang kerasukan setan, mari kita tengking, katanya, tengking lagi. Mari kita pulang, katanya, datang lagi gelombang. Guru, mati nanti kita. Oh, mati kita, mati. Berhenti lagi, diam lagi angin. Enakkah seperti itu? Kan semua ada batasannya. Kalau ini cuma bagian kita, maka kita tidak sampai berkata betapa bahagianya kami di sini. Nah, itulah yang dapat kita mengerti. Mari kita baca sampai selesai perikop ini. Tapi kurasa sudahlah. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Berarti Markus 2 kali menuliskan pernyataan Bapa di sorga mengenai anaknya. 1 kali di dalam baptisan, 1 kali di atas gunung kemuliaan. Di sana Yohanes Pembaptis yang melihatnya, di sini ketiga murid yang melihatnya. Kenapa 3? Merupakan saksi yang sah. Cukup semua fakta ini. Siapakah Yesus? Walaupun dia dilahirkan oleh Maria, punya darah dan daging, tapi sekejap mata bisa berubah. Demikianlah nanti semua orang yang belum mati waktu Yesus datang kedua kali, karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sehingga kita akan dirombahkan sekejap itu sama dengan Tuhan Yesus, berubah rupa pada waktu itu. Mari kita baru tanya, kalau gitu berubah lagi nanti, ya berubah lagi dia. Seperti Sakeus, Lazarus dibangkitkan, sudah itu mati lagi. Nanti ada kebangkitan kemuliaan. Mari kita lanjutkan ayat 8. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Lenyap ya. Wah, tinggal bayangan,
Tetapi fakta, nggak ada lagi dia. Hanya yang ada apa? Iya, sekarang pun sama kan? Hanya Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Nggak boleh mereka menceritakan kemuliaan Yesus sebelum dia bangkit dari antara orang mati. Ada pase-pasenya. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka, apa ini maksudkan dengan bangkit dari antara orang kasihan? Iya, mereka tidak menceritakannya, tapi dalam hati mereka apa? Apa artinya bangkit dari antara orang? Enggak mengerti. Sekarang ini kita mengertikah atau kita ini juga persoalan murid? Mengertikah kita akan bangkit dari antara orang mati? Iya. Dengan adanya COVID-19 ini, maka penguburan manusia seperti tidak ada lagi hormatnya. Kemarin waktu ku lihat berita dari New York, mayat-mayat itu ditaruh di dalam bus kontainer. Rupanya tidak punya AC. Menurut mereka akan menjadi beku, jadi es. Tetapi dibiarkan, akhirnya meleleh semua. Akhirnya ketahuanlah bahwa bangkai-bangkai di dalam mobil itu belum dikuburkan. Waktu saya lihat ini, dan inilah jeritan orang Italia pada waktu tidak bisa lagi dikuburkan, terlalu banyak. Jadi mayat-mayat ini seperti tidak ada lagi hormatnya, saking banyaknya. Kalaulah tidak ada kebangkitan, tidak adalah tubuh kebangkitan, begitukah cuma akhir hidup kita? Taruh di kontainer, sesudah itu biarkan di situ. Famili pun tidak ada yang mengatakan goodbye, tidak ada orang menangisi pun, entah di mana pun selesai. Makanya tadi dikatakannya, apakah dibuat orang mengganti nyawanya? Inilah kemuliaan yang boleh kita ceritakan, kemuliaan yang ada di dalam dunia. Dan ada kemuliaan di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, jangan ceritakan itu. Dan mereka tidak menceritakannya. Hanya apa artinya ini? Karena mereka tidak juga mengerti apa artinya ini. Anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka. Apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati? Bible study mereka. Tapi nggak ada jawabnya karena pikiran mereka pikiran manusia saja. Tidak mengikuti pikiran Allah. Walaupun Allah katakan anak manusia dibunuh dan akan bangkit, nggak masuk pikiran Allah ke dalam pikiran manusia. Melanjutnya apa? Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Sudah lain pertanyaannya. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis, sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Sudah lain ceritanya. Karena yang tidak mereka tahu tadi, larinya kepada Elia. Yang tadi mereka sudah lihat di atas gunung, dan sekarang menceritakan lagi Nabi Elia. Kemarin juga muncul lagi Nabi Elia. Ini tidak kita uraikan. Yang kita uraikan hanyalah bagaimanakah tubuh kemuliaan itu akhirnya. Kalau itu bisa membangun iman, karena murid-murid mulai mendengar Yesus akan menderita. Sesudah Yesus menceritakan penderitaannya, masuklah apa? Ada kemuliaan.
Supaya murid-murid jangan tinggal di dalam lembah, pikulah salib, menyangkal diri, ikutlah aku. Tetapi murid-murid dibawanya, inilah kemuliaan yang kumaksudkan kepadamu. Sehingga murid-murid memang memiliki kebahagiaan dalam situasi sementara itu. Baru nanti lain ceritanya, karena murid-murid sudah melihatnya, sehingga waktu nanti selanjutnya mereka sudah ada bayangan, walaupun benih itu belum juga tumbuh, tapi sudah ditanamkan oleh Tuhan Yesus akan kemuliaan. Pada hari itu terjadi, mereka teringat semuanya, dan kuatlah iman mereka untuk bersaksi. Sekarang pun benih sudah ditaruhkan oleh Tuhan dalam pikiran kita, supaya kita tidak memiliki pikiran manusia, tetapi memiliki pikiran Allah. Ada kebangkitan dan kemuliaan di akhir, di mana dunia ini akan menjadi lenyap. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur bagaimana pengalaman murid-murid diajari supaya pikiran manusia bisa berubah menjadi pikiran Allah. Yang dimaksudkan dengan pikiran Allah di sini, itulah ada kemuliaan. Sesudah menyelesaikan persoalan di dunia yang sudah berdosa ini, ada langit yang baru dan ada bumi yang baru, ada tubuh yang baru. Itulah sebabnya Engkau membayar nyawa kami, supaya nyawa kami bisa ditebus, dan waktu memiliki kemuliaan, beroleh kebahagiaan yang sempurna waktu kami bersama-sama dengan Engkau di bukit kemuliaan sementara ini, dan nanti sampai selama-lamanya. Buatlah pikiran kami Tuhan berubah dari pikiran manusia kepada pikiran yang dipikirkan oleh Allah. Terpujilah nama-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan pengampunan di dalam Yesus Kristus yang telah menebus nyawa kita, dan pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita bisa sampai melihat tubuh kemuliaan akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama kepada Allah beri puji.